Tangis histeris mewarnai kedatangan dua jenazah TKI korban kapal tenggelam di Batam. Jembatan ambrol tergerus air hujan, akibatnya arus lalu lintas Jember Bondowoso tersendat. Jamur tiram dijadikan pengganti daging untuk olahan pentol dan nugget. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini. Selama 30 menit ke depan, saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. 2 jenazah TKI korban kapal tenggelam di Batam tiba di rumah duka di Bondowoso dan Lumajang pada 15 November 2016. Kedatangan kedua jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Mereka tak menyangka korban tewas secara tragis. Kedatangan jenazah Kurdianto langsung disambut hujan tangis keluarga di rumah duka di Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Bondowoso. Beberapa anggota keluarga jatuh pingsan begitu peti jenazah Kurdianto diturunkan dari mobil ambulans dan dibawa masuk ke rumah duka. Selain Kurdianto, jenazah Sanemah juga tiba di rumah duka di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Lumajang. Pihak keluarga tak menyangka korban akan meninggal secara tragis. Sebelumnya, kedua korban sempat melakukan komunikasi dengan keluarga di kampung halaman bahwa mereka akan pulang ke tanah air. Namun setelah terdengar peristiwa kapal tenggelam, korban tak bisa lagi dihubungi. Sebenarnya keluarga waktu itu masih ragu menunggu sampai 2 hari. Ternyata setelah 2 hari ada kabar bahwa yang atas nama Hari, saudaranya sendiri, Pak Liknya, itu sampai kontak saudara, ternyata yang namanya Haryanto sudah tidak ada. Usai disolatkan, kedua jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa masing-masing. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. 54 penumpang meninggal dalam peristiwa kapal tenggelam di perairan Batam pada 2 November 2016. Kapal tenggelam setelah menabrak batu karang. Hingga kini petugas masih melakukan pencarian 7 korban lainnya. Selain Kurdianto dan Sanemah, ada 52 orang yang dilaporkan meninggal dalam peristiwa tragis tenggelamnya kapal jenis speedboat di perairan Batam. Peristiwa tersebut terjadi saat speedboat yang membawa puluhan TKI ilegal menyeberangi Selat Malaka dari Pelabuhan Johor Bahru, Malaysia. Namun saat tiba di perairan Batam, kapal menabrak batu karang lalu terbalik dan tenggelam. Beberapa penumpang ikut tenggelam dan beberapa lainnya menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Waktu terjadinya terbalik, ada sebagian di bawah arus dan ada sebagian waktu terbaliknya speedboat, ada penumpang itu masih menaiki speedboatnya. Berapa menit kemudian terlalu berat sehingga tenggelam. Korban yang paling banyak itulah yang menaiki speedboat itu yang positif meninggal. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, ada 54 orang meninggal, 40 orang selamat, dan 7 orang lainnya masih dalam pencarian. 10 jenazah asal Jawa Timur sudah dipulangkan ke rumah duka. Untuk korban selamat yang dari Jawa Timur itu 6 orang. Sudah dipulangkan dan diserahkan ke keluarganya, sudah. Terus yang 10 yang meninggal itu sudah diserahkan juga? Sudah. Hari ini ini. Mudah-mudahan terakhir, karena masih ada 7 katanya belum teridentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Timur. Seorang mahasiswi pecinta alam di Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan meninggal di Sungai Kedung Lapen pada 15 November 2016. Keluarga korban menangis histeris, tak percaya korban yang pamit pergi kuliah justru meninggal secara tragis.
Rita Marta Hayu, mahasiswi pecinta alam Universitas PGRI Banyuwangi, akhirnya ditemukan tewas mengapung di bawah air terjun Kedung Lowo, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Jenazah korban langsung dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi untuk diotopsi. Petugas menemukan sejumlah luka memar pada tubuh korban yang diduga akibat terbentur bebatuan sungai. Keluarga korban menangis histeris saat mengetahui korban sudah tak bernyawa lagi. Mereka tak percaya karena korban sebelumnya pamit pergi kuliah dan tinggal di rumah kosnya. Pamitnya ke kos. Terus kan ya sama itu ya boleh. Coba kayak gini kan nggak boleh. Kalau pamit ke sana kan gitu. Sehari-harinya gimana adiknya jenengan itu? Nggak pernah keluar. Itu. Memang nggak boleh untuk kegiatan pecinta alam Iya, ya? memang nggak boleh. Takut kejadian kan kayak gitu. Setelah diotopsi, jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Wongsorejo, Banyuwangi untuk dimakamkan. Arif Hidayat, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya 4 orang mahasiswa pecinta alam di Banyuwangi, Jawa Timur tenggelam saat melakukan ekspedisi di Sungai Kedung Lapen pada 14 November 2016. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dan 1 lainnya hilang terseret arus sungai. 4 orang mahasiswi pecinta alam Universitas PGRI Banyuwangi tenggelam saat melakukan ekspedisi di Sungai Kedung Lapen. Dalam ekspedisi tersebut, mereka hanya menggunakan perahu karet tanpa dilengkapi alat pelampung. Tim ekspedisi tidak begitu mengenal medan, sehingga saat berada di hulu air terjun, mereka sangat panik dan akhirnya tenggelam di air terjun. 3 korban berhasil menyelamatkan diri, namun naas Rita Marta Ayu tak memiliki kemampuan berenang, tenggelam terseret arus sungai. Sekitar 20 meter dari ini saya baru tahu ada air terjunnya, terus saya bilang ini ke teman-teman jangan panik gitu. Setelah itu saya nahanin, lepas semua, saya lepas dari perahu, teman kebalik. Terus saya nyebur juga semuanya. Sempat nyebur di Semuanya nyebur. air terjun. Terus setelah kejadian di bawahnya air terjun, terus muncul saya tanyakan kurang berapa, kurang 1, siapa? Rita. Arif Hidayat, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, 2 rumah milik warga di Lumajang, Jawa Timur roboh diterjang longsor pada 13 November 2016. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah harus mengungsi. Rumah Poniman warga desa Jugosari Lumajang roboh hingga rata dengan tanah. Seluruh bangunan hancur setelah diterjang longsor. Begitu juga dengan rumah Suro yang hanya tinggal dapurnya saja. Musibah longsor ini terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat selama 12 jam. Akibatnya, tebing setinggi 5 meter yang berada di atas rumah warga longsor dan menimpa bangunan rumah korban. Setelah ibu sama bapaknya ini keluar melihat rumah yang sebelah kanan dak sudah roboh, saya lari sama ibunya. Lari kan sudah nggak berdaya itu Pak ya, kan sudah lemas seperti. Ya setelah itu duduk di sini Pak, melihat rumah sudah hancur. Warga diminta segera mengungsi jika terjadi hujan lebat karena di atas tebing banyak retakan tanah dan bisa memicu longsor susulan. Setelah kami cek di atas lokasi rumah yang longsor masih terdapat titik kerawanan yang apabila nanti masih terjadi hujan yang bercurah hujan tinggi, dikhawatirkan terjadi longsor susulan, sehingga saya mengimbau kepada masyarakat seluruhnya di Kecamatan Candipuro untuk berhati-hati. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ambrol tergerus air hujan, akibatnya arus lalu lintas Jember Bondowoso tersendat. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.